Zimbabwe. Ya, agama apa, Bang? Kristen. Kristen. Ya, silakan, Bang. Ini kita temanya apa, Fandi? Nggak ada pun temamu, Dek. Ya, silakan. Kondisional aja. Maunya dia apa? Kondisional. Oh, ya. Silakan bertanya. Di sini ada Ustadz kita, Ustadz Alif. Bang Zuma lagi izin sebentar. Silakan. Sayembara Bang Zuma itu masih berlaku ya. 15 juta, saya tadi lupa. Ada yang dari Taiwan, ada yang dari Taiwan. Dia dia mengatakan begini. Yang benar bacanya aku habis sahur. Oh, dari Taiwan. Dia apa ini? Oh, ini dia. Banyak yang salah mengirim loh. Heran aku kenapa bisa mereka salah mengirim ya. Maksudnya apa itu? Salah rekening. Padahal udah benar ku kasih. Dia bilang begini. Assalamualaikum Bunda. Saya dari Taiwan. Sehubungan sayembara Bang Zuma. Kalau ada Oten yang bisa membuktikan yang datang kepada Paulus itu anak Maria. Saya tambahin 5 juta. Masya Allah. Nah, jadi Bang orang Blora bisa menunjukkan, bisa membuktikan kalau yang datang itu kepada Paulus adalah Yesus anak Maria ya. Yesus anak Maria. Masalahnya Anda mendapat 20 juta. Iya, masalahnya yang saya omongkan nanti dipercaya apa enggak? Itu sesuai dari fakta yang ada di dalam kitab Anda aja. Oh begitu. Kalau saya memakai Al-Quran boleh enggak? Silakan Ustaz Alif. Emang di Al-Quran ada Paulus nerima? Iya, itu saya baru saja kan membaca tafsir dari Yasin 14 Mbak. Ustadz Alif. Iya, Pak Ustadz Ali. Silakan. Pak Ustadz Ali, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, ini saya sih mencoba ya untuk meyakinkan Anda bahwa Ustadz, yang sedikit dulu Bang Blora. Ustadz kenapa feedback? Oh, Aduh, kenapa ya? Mungkin handphonenya jelek ini ya. Mulutnya ini. Kau Aku pikir dapat handphone headset. buatan Hoten? bentar. Doubling itu. Cek. Kau lucu. Kau langsung nyerang aja pribadi orang. Memang Hoten ajaran kasih. Lanjut Ustadz. Maksudnya handphone saya yang jelek. Iya Pak, iya nggak apa-apa. Kita terima aja lah apa yang Bapak bilang. Gimana? Pak, mungkin handphone saya kurang bagus begitu. Iya, nggak apa-apa. Sudon dulu lah. Halo? Mak, suaraku nggak kedengeran kah? Suara kedengaran. Dia bukan handphonenya Ustadz. Telinganya yang memang udah agak sakit. Lanjut Ustadz. Telinganya sakit. Mending kalau handphone bisa diganti, telinga bisa diganti tidak? Lanjut Ustadz. Ya udah lanjut Bang Pak Blora, lanjut. Iya. Saya kan baru saja membaca tafsirnya Yasin 14. Di situ disebut-sebut soal utusan-utusan yang dikirim ke Antiochia. Bagaimana, Bang Ustadz? Loh, ya Anda mau menjelaskan apa Pak? Kok jadi nyuruh saya menjelaskan? Enggak, maksud saya ketika saya membaca tafsir itu kan disebut-sebut Paulus begitu, yang utusan ke Antiochia itu. Berarti Anda percaya kalau dari tafsir Al-Quran Anda percaya bahwa dia tidak menuhankan Nabi Isa? Enggak, saya Ya udah, berarti jangan pakai kalau gitu. Saya percaya itu kalau tafsir itu adalah dibuat oleh orang-orang yang pandai begitu. Iya, di ayat Al-Quran itu kan diperintahkan hanya menyembah Allah saja. Nah, Anda percaya nggak? Ya percaya. Ya udah, berarti Paulus tidak menuhankan Yesus ya?
Saya nggak ngerti karena saya nggak pernah tanya. Cuma yang saya mau buktikan ini kan Ya, Anda kan Paulus mau- ini Anda kan- dijumpai oleh Yesus. Bila Anda kan mau dari Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada mengajarkan menyembah Yesus. Di dalam surah Yasin sendiri di situ diperintahkan menyembah Allah, bukan menyembah Yesus. Enggak, yang saya ceritakan ini yang Yasin 14 yang ditafsir bahwa di Antioquia itu Yesus mengutus 3 utusan ke sana. Oke, baik. Nah, salah satu dari 3 utusan Yesus itu namanya Bulus. Oh, ya udah, berarti bukan Paulus. Nah, saya menafsir tafsir itu Paulus kok yang di tafsir Antioquia ditafsir 3 lagi? orang Gimana itu. sih? Oke, baik. Kalau gitu saya persingkat aja ya Pak ya. Terima kasih atas Iya. prolognya. Anda sudah menyampaikan. Di dalam metode tafsir Ibnu Katsir memuat berbagai macam pendapat. Di situ pendapat Ibnu Zurais, pendapat Qatadah dan seterusnya. Bahkan bukan hanya tentang siapa di situ, ada juga yang lain 3 nama itu, bukan hanya tentang Paulus. Nah, bagaimana penjelasannya? Ingat ya, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu punya penjelasan, kitabnya beliau juga, namanya Kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yang menjelaskan pendapat-pendapat orang tersebut. Oke, nah karena Anda mengutip itu, sebentar saya siapkan. Di sini di dalam kitabnya Ibnu Katsir sendiri, orang yang berpendapat bahwa di situ adalah, nih contoh dikatakan nih, an jubaikana ismun rasulaini awalaini Sam'un wa Yuhana wa ismu salis Paulus, kan gitu ya. Di sini dikatakan yang yang menjelaskan pendapat ini wa qaryatu Antioquia, dan kampungnya adalah Antioquia, wahada kaul, dan pendapat ini doi pun jiddan. Doi pun jiddan itu adalah yang sangat lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau referensi untuk mengukur sebuah kebenaran. Jadi metode tafsir yang dimuat Ibnu Katsir itu ketika ada pendapat golongan sekian, pendapat orang ini, pendapat orang ini, itu dibahas. Oh, ada yang menyebut ini namanya, ada yang menyebut ini namanya. Itu di Ibnu Katsir tafsirnya. Dijelaskan lagi pendapat-pendapat itu di dalam kitab beliau, namanya Kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Di sini dijelaskan nih. Bahkan di sini ada pendapat lain mengatakan yang ketiga orang itu siapa? Di sini namanya Soduk, ya kan? Wasalum dan juga Salum. Ada Soduk, Sodik, Soduk dan Shalum gitu. Ada 3 nama. Ada beberapa pendapat nama disebutkan. Nah, berkaitan yang Anda mau di sini Paulus yang saya sebutkan di sini, ini adalah sebuah kaul. Kaul itu pendapat pandangan orang. Nah, pendapat ini dikatakan pendapat juga. Nah, ini yang nafsir pendapatnya Ibnu Katsir ini siapa, Ustadz? Nah, di sini kan dijelaskan, makanya nih wakada nih, dan begitu juga kalau berkata Ibnu Zurais berkata dari siapa? Dari Wahab. Ini yang mengeluarkan pendapat itu ini bin Sulaiman an Su'aib bin Jubai, dari Su'aib Jubai. Ini nama-nama orangnya yang berpendapat ini. Karena ismun dijelaskan nama utusan itu, namanya ada Sam'un, Yohana, dan wa ismu salis, dan nama yang ketiga di sini disebut sebagai Paulus. Nah, pendapat seperti ini pendapat yang tidak bisa dijadikan landasan untuk menilai sebuah kebenaran. Begitu. Wah, jadi berarti Ibnu Katsir tidak dipercaya begitu. Sekarang Anda percaya nggak pendapat ini? Ini Ibnu Katsir yang bilang. Saya nggak percaya itu. Saya tetap percaya Ibnu Katsir, Bang. Lah, Pak ini Ibnu Ustadz. Katsir yang bilang, gimana sih? Pak, dengerin ya. Bagaimana Ibnu Katsir bilang diralat sendiri itu bagaimana? Ini Pak, kan orang lain kok pendapatnya. Ibnu Katsir menyebutkan pendapat orang. Nah, iya, betul. Pendapat betul. orang Oke, ini Pak. dijelaskan oleh Ibnu Katsir pendapat yang tidak bisa dipercaya. Paham nggak? Kurang Ya, bisa ini mengerti kitabnya. saya. Ibnu Katsir sudah
menafsir Al-Quran. Bukan. Kemudian ada orang bilang Selama penafsiranmu Anda tidak menuhankan bagus, anak orang, Anda gitu nggak kan. akan mengerti kitabnya Islam. Aduh, saya kan logikanya begini toh. Ibnu Katsir kan menafsir. Kemudian ada orang lain bilang itu salah. Ibnu gitu kan, Katsir Ustaz. itu memuat pendapat orang. Pendapat orang itu seperti apa statusnya? Statusnya adalah tidak bisa dipercaya. Paham nggak? Nah, berarti Ibnu Katsir tidak dipercaya berarti. Loh, Ibnu Katsir yang bilang pendapat orang ini tidak bisa dipercaya. Anda kan tadi mengutip pendapat Ibnu Katsir. Tafsir Yasin 14 itu kan Ibnu Katsir Pak, yang diskusi itu ngajak kita cerdas, bukan ngajak oon, Pak. mau begitu ya. Iya dong. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Tapi saya merasa Ya. tidak on loh bahwa Ibnu Katsir menafsir. Kemudian ada orang lain bilang tafsiranmu tidak bagus. Coba Gitu. coba pendapat Anda yang Anda jelaskan, tampilkan datanya sebagaimana saya menampilkan data. Oke? Anda tampilkan datanya bahwa Ibnu Katsir menafsir demikian dan Ibnu Katsir pelin-pelan dalam pendapatnya atau tidak bisa dipercaya. Coba Anda tampilkan. Itu Ya, kan pendapatnya silakan. Ustaz. Host, bedain, Kalau host. Ibnu Katsir tidak bisa dipercaya. Kalau saya meyakini tafsir Tuh, udah itu digedein benar, begitu Ustaz. Pendapat tafsiran Ibnu Katsir benar kan? Iya. Nah, ketika Ibnu Katsir berkata pendapatnya adalah tidak bisa dipercaya, berarti benar kan? Ya, pendapatnya Ibnu Katsir yang ini saya tidak percaya. Saya tetap percaya pendapatnya Ibnu Katsir. Astagfirullahaladzim. Bagaimana tafsir Al-Quran dibilang tidak benar? Loh, kok Al-Quran tidak berkata seperti itu, Pak? Ibnu Katsir itu pentafsir yang pintar, Gini, saya kasih tahu contoh begini ya. Nah, ini divalidasi. Jadi Ibnu Katsir itu kan memuat pendapat orang di dalam itu kan surah pendapatnya Ustaz. Loh, Saya itu merasa itu pendapat dijelaskan. Ibnu Katsir itu. Dasar bener-bener dikuculuk ini orang. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir yang Anda muat ayatnya itu pendapat orang bahwa yang 3 nama itu namanya ini, itu pendapat orang, bukan pendapat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir memvalidasi pendapat itu pendapat yang tidak bisa dipercaya. Udah pinter sekarang. Nggak percaya omongan Ustaz. Saya nggak Coba percaya Anda tampilkan tafsirnya, coba. Dia memuat pendapat siapa? Coba. Kalau Anda tidak percaya, Anda sudah membawa surah Yasin itu, coba. Ibnu Katsir menyebut 3 nama itu pendapat siapa? Anda yang tampilkan. Jangan nyuruh saya. Kalau itu pendapat Ibnu Katsir sendiri. Mana buktinya? Menafsir Al-Quran. Mana buktinya? Ya itu buku Ibnu Katsir. Mana? Tampilkan. Saya nggak punya bukunya, saya hanya membaca. Nggak punya bukunya, ngapain kau nyanggah? Dasar. Tapi yang kau Ya, punya saya comor membaca ya. itu tafsir Ibnu Kau punya Katsir. comor ya Pak Blora ya. Pak Blora, Iya, saya aja di sini maaf. paham. Ibnu Katsir mengatakan pendapat orang yang mengatakan seperti itu tidak bisa dipercaya. Ya itu Paham? tulisan di buku lain. Saya tetap pendapat Ya Ibnu udah Katsir begini di Pak buku Blora biar tafsirnya. enak diskusinya. Kalau kau merasa Nih, Ibnu Katsir nih. yang salah, tunjukkan. Saya bukain nih. Saya bukain nih. Ibnu Katsir, ini tafsir Ibnu Katsir ya. Ini tafsir Ibnu Katsir namanya. Ini surah Yasin ayat 14. Nah, di sini dikatakan nih, ini yakni perkuat keduanya, sebentar. Mana? Nah, ini. Di sini siapa yang berkata nama itu nih? Sini siapa namanya? Siapa? Baca Pak, baca. Baca aja nggak bisa saya baca deh. Ibnu Zurais telah meriwayatkan dari Wahab bin Ibnu Sulaiman dari Syu'aib al-Jubai yang mengatakan bahwa nama kedua rasul yang pertama itu adalah Sam'un dan Yuhana, sedangkan nama rasul yang ketiga ialah Baulus dan nama negerinya adalah Antioquia. Ini pendapat siapa Pak yang ditulis oleh Ibnu Katsir? Syu'aib al-Jubai. Lalu Ibnu Katsir menjelaskan pendapat orang ini, nih saya bacakan. Anda pintar sekarang ya. Nih, di sini dikatakan, nih ya, wakada qala Ibnu Zurais. Demikian juga berkata Ibnu Zurais an Wahab dari Wahab bin Sulaiman. Sebentar saya geser dulu nih, biar saya kasih tahu Anda ya.
Ini pendapat tadi. Assalamualaikum Di situ- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An Su'aib bin Jubai, dari Su'aib al-Jubai, dia berkata nama yang kedua tadi seperti yang dimuat itu ya, bahwa mana tadi? Rasul dua rasul itu, yang kedua itu Sam'un wa Yuhana wa ismu Salis, Paulus, dan nama yang ketiga adalah Paulus, dan kampungnya Antiokhia. Wahada kaul, pendapat ini yang dimuat oleh Ibnu Zurais dan seterusnya adalah pendapat yang doi pun jidan, yang sangat lemah, yang tidak bisa dipercaya. Benar Bang Ustaz. Yang ngomong itu doif ini Ibnu Katsir sendiri di buku lain, begitu maksudnya. Di kitabnya Nah, penjelasan ini kan tafsirnya. hal-hal yang tidak logis. Di bukunya yang sudah Bluramundi. Bluramundi kok bikin malu orang Blur aja kau ini. Masa Om Bluro komplak ini? Alat sendiri itu doif tuh gimana? Bluramundi. Om Bluro kok komplak? Aja nggawe sen wong Bluro ngapa? Saya asalnya dari Blora itu. Lah iya sama, saya juga Blora. Asalnya Tapi dari malu Blora. ini, bikin malu orang Blora aja. Orang Blora kok koplak. Wah, masuk bagaimana kalau orang Blora mau dipindah dari kelahiran saya, jadi pindah lah kalau ibu bang koplak. malu, Makanya malu, Blora jadi- ben pinter kowe, pindah ke Blora jadi koplak kan. Iya betul. Nah iya betul koplak. Orang jelas-jelas Iya, di iya, situ saya dikatakan koplak, bahwa Ibnu Katsir mengatakan bahwa pendapat yang dikutip oleh Ibnu Jurais itu tidak bisa dijadikan dasar. Saya begitu kan berarti Gimana sih ini itu orang? doif begitu kan, aneh. Bikin buku baru menyatakan begitu, itu menurut saya kok aduh bagaimana sih. Sudah bikin buku sangat terkenal, orang ini pinter, jangan-jangan buku itu palsu itu. Kan koplak kan, orang-orang paham juga kan. Makanya aja nyembahan orang, ben ora koplak utekmu. Itu terdapat di Utekmu koplak. Ibnu Katsir itu menyatakan bahwa pendapat itu tidak benar. Gitu loh. itu di buku yang sama. Di bukunya Ibnu Katsir. Misalnya aku nulis buku iki, kowe iki seorang koplak. Kamu membuat sesuatu berita, lalu saya katakan pendapat orang ini koplak. Masa salah sih? Loh, kalau di buku lain ya silahkan. Kalau di satu buku yang sama itu ya enggak bagus Loh, toh. gimana? Justru di buku itu juga dia mengkonfirmasi. Kalau di buku lain nanti dikira berita itu benar. Justru dikutip di buku yang sama itu menunjukkan apa? Langsung dikonfirmasi gitu loh. Ngerti enggak? Ya enggak, kalau memang itu doa harusnya Koplak memang koplak. Makanya nggak paham-paham. Itu Katsir dituduh Bu. Koplak. Itu Katsir tuh pinter Bu, Ibnu Katsir tuh pinter. Ya iyalah, masa kayak Yohanes buta huruf dan idiot dipercaya. Yohanes di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dikatakan buta huruf dan idiot. Kau percaya itu? Perkataan orang idiot. Coba kau buka di dalam Kisah Para Rasul 4:13 itu. Yohanes di situ dikatakan buta huruf dan idiot. Dalam bahasa Yunani agramatoi esinkai idiotai. Idiot, tapi kamu percaya? Enggak lah, itu kan menghina, kayak ibu menghina saya ini toh. Saya anggap saya ampuni lah ibu. Kok Sebetulnya menghina tidak gundulmu? idiot. Orang tertulis di situ kok menghina gimana sih? Enggak, itu menghina itu. Sebetulnya Lagian enggak kupingmu idiot. congean, masa aku mau bilang ibu? Lah harusnya bilang apa? Yalah. Waduh, benar-benar menuhankan anak orang yang bikin orang sarap ternyata ya. Masa saya laki-laki dibilang ibu? Ah, parah, wih. Parah. Koplak. Parah. Kok wis koplak, budek Itu. meneh. Pade, coba. Itu kan tadi memuat pendapat orang, anggapan orang, dan dikonfirmasi oleh orang tersebut. Nah, kalau kitabnya Oten yang katanya kitab sucinya mengatakan juga menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Nah, siapa? Orang itu siapa? Dan anggapan orang itu benar atau salah? Lukas 3 nomor 23 tuh. Ya kita membenarkan, mengaminkan, makanya ditulis. Loh, berarti kitab Oh, Anda berarti- isinya anggapan orang. Oh, ya, Berarti ya, Yesus ya, yang terlihat ajaib. ya. Hah?
Berarti Ada Yesus gak anggapan pernah orang ajaib juga. karena bapaknya Yusuf. Iya, betul. Oh, berarti Yesus kan anak hasil anu ya hubungan gelap gitu. Enggak, kalau Nah, orang bilang belum menikah. karena tapi menurut sudah hamil. Matius sebelum Yusuf bertunangan dengan Yesus, Ya, Maria sebelum sudah menikah. hamil. Sudah bertunangan, Nah, tapi Lukas belum mengatakan menikah. bapaknya Yesus adalah Yusuf. Iya, betul. Berarti Anggapan benar. orang begitu. Iya. Nah, ya benar. Sehingga tidak dirajam. Anggapan orang benar. Benar, supaya tidak Benar, dirajam. berarti Yesus anak hasil gelap. Hasil Iya, di luar memang nikah. anggapan orang begitu. Karena kalau tidak begitu Maria itu dirajam. Bu. Parah. Mas, Parah, menurut Ustaz, Yahudi. parah. Wong bluro iki cerdas kaya aku ngono lho. Mosok wong bluro kok koplak. Oh, ya, Gimana Bapak, sih? ya, ada toh, motor. Aduh. Suka bikin beda-beda. Parah. Parah. Iya, memang anggapan orang itu anaknya Yusuf Nih ya. supaya Maria tidak dirajam. Tadi saya dibilang menghina ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Nih. Iya. Yohanes dikatakan apa di sini? Dikatakan agramatoi eisin kai idiotai. Buta huruf dan idiot. Nih. Ini kau percaya tulisan orang idiot? Buta huruf. Percaya. Orang menghina memang bilang koplak. Saya percaya itu ngomong koplak. Mas koplak. Saya tidak Memang koplak. koplak. Orang idiot tulis kitab koplak. Nah, itu berarti Anda tidak Buta percaya huruf tuh. idiot. Bisa Orang nulis idiot. bisa nulis kitab. Wah parah. Tapi Caranya yang ngomong gimana dia orang buta koplak huruf itu idiot bisa benar. nulis kitab? Caranya gimana? Ya terserah. Ibu bilang Mas sorry. Mas bilang saya koplak ya terserah. Tapi benar Mas ngomong Buta saya koplak. huruf idiot. Bisa Ya, nulis huruf. Mas Piye bilang saya coba idiot piye? itu benar. Tapi saya tidak idiot. Ya Yohanes yang Paham idiot, Yohanes bukan kamu yang idiot. Yohanes yang idiot. Orang ngomong Yohanes idiot benar. Tapi Oh, Yohanes benar. tidak idiot. Nah, ini. Udah tadi Ini lanjut Tat. ngomong dengan orang Parah koplak. ini Tat. Orang goblok kayak gini parah ini Tat. Ustaz Sugi, Lanjut Tat. lanjut aja dulu. Ustaz Alif sholat subuh dulu. Lanjut. Cocok dengan Ustaz Sugi nih. Lanjut dulu. Males ngelayanin orang idiot. Bagaimana Bang Pandi? Anda benar, Anda ngomong saya idiot. Benar, Anda benar ngomong. Benar. Tapi saya tidak idiot. Nggak bisa terima omongan begitu. Ya Bang Blora, gurunya kalau sudah monitor masuk ya. Bang Blora, ini Ya. kan ada sayembara Bang ya. Saya tidak peduli sayembaranya. Saya mau Saya cuma meluruskan sampaikan. pendapat yang menemui Blora, Paulus. udah diulang-ulangi. Diam Bang, diam ya. Udah dijelaskan dari tadi. Saya mau jelaskan ini saja Bang soal sayembara ini. Jadi ada tambahan 5 juta lagi sehingga sayembara itu 20 juta jadinya Bang. Ketika teman-teman Kristen bisa membuktikan secara akademis yang ditemui oleh Kakanda Paulus itu di Damsik itu anak Bunda Maria, bukan Yesus palsu, maka akan mendapatkan sayembara sebesar 20 juta rupiah. Mulai satu teman Kristen, pastor, romo, pendeta, debaters, siapapun dia yang bisa membuktikan yang ditemui oleh Kakanda Paulus itu adalah Yesus anak Bunda Maria, bukan Yesus palsu, itu hadiahnya 20 juta rupiah. Silakan Bang orang Blora, kena ini pelanggaran Ustadz Sugi kayaknya tadi. Silakan mungkin bisa membantu di KPR 9 nomor berapa itu ya? Yang perjalanan Nomor 5. ya 95 waktu Kakanda Paulus bertemu dengan Yesus. Abangmu itu si Paulus. Itu siapa? Yesus palsu atau Yesus asli? Silakan dijelaskan secara akademis. Hadiahnya 20 juta rupiah. Lagian begini ya.
Orang kalau menerima wahyu firman dari Allah, dari Tuhan, karena kan Paulus yang mengatakan Yesus itu Tuhan dalam Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Itu pernyataan dari si Paulus. Tidak ada satupun nabi menerima wahyu firman dari Tuhannya, dari Allah, itu harus dia terkapar. Tiba-tiba dia buta, baru dia bilang, siapakah engkau itu Tuhan? Kan lucu. Karena begini orang Blora ya. Saya bacakan di dalam Kisah Para Rasul 9 dengan di dalam Kisah Para Rasul 22, itu yang bersama-sama dengan Paulus, itu juga mendengar suara itu. Sebagian mendengar, dan sebagian mengatakan mereka tidak melihat cahaya. Ada yang sebagian melihat cahaya, ada yang sebagian yang tidak mendengar. Nah, kalau orang-orang yang bersama dengan Paulus, kawan-kawan si Paulus ini juga mendengar suara Yesus, otomatis bukan Paulus saja yang menjadi rasul. Kawan-kawan dia juga, karena mendengar suara Tuhan. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Orang yang bisa mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, itu akan disebut rasul atau nabi. Karena nabi dan rasul itu adalah seseorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan wahyu. Nah, kau tidak baca. Jadi kau pikir hanya Paulus saja yang mendengar suara itu. Kawan-kawan seperjalanannya juga dengar. Saya baca ya. Di dalam Kisah Para Rasul 9. Berarti bukan Paulus saja yang mendengar suara itu. Apa katanya di sini? Kita mulai dari 3. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Kita lucu, ada orang gedor-gedor pintu kita, terus kita tiba-tiba tahu orang itu siapa. Siapakah engkau itu Pak Blora? Padahal dia tidak lihat siapa yang mengetok. Kenapa bisa tahu dia itu kalau kau yang mengetok? Berarti si siapa ini punya ilmu apa? Ilmu kodam atau ilmu apa ini? Terus apa katanya lagi? Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Yang nomor 7-nya, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat pun seorang juga. Nah, teman-temannya si Paulus juga mendengar. Berarti teman-teman si Paulus juga dikatakan rasul. Tapi di dalam Kisah Para Rasul 22, teman-teman seperjalanannya itu tidak mendengar, tetapi melihat cahaya. Nih, saya tunjukkan. Siapakah cahaya yang datang itu? Apa dikatakan di sini? Bentar ya. Tunjukkan sama kau. Biar pintar kau. Nih, bentar. Kita ini semua pakai data. Biar jangan dikatakan kita itu menghujat. Kamu buka di dalam Lukas 10 nomor 18. Apa kata Yesus di situ? Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Terus kalau terjemahan dari TSI-nya, kata Yesus kepada mereka, benar, waktu kalian mengusir setan-setan, kuasa Satanas dikalahkan sehingga dia seolah jatuh dari langit seperti kilat. Nah, ini mungkin si Satanas ini. Satanas ini. Aduh, berarti yang dijumpai Paulus itu, kata Yesus, yang berupa kilat cahaya dari langit itu adalah
adalah kalau Yesus, apa Yesus katakan? Ya, Yesus datang itu sebagai apa? Nih, saya bacakan sama kau. Di dalam Lukas 21 nomor 27. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bukan berupa cahaya. Karena yang berupa cahaya itu kata Yesus adalah inang sarge. Hei, Pak Blora. Iya. Saya Boleh pakai saya data. menanggapi sekarang? Ya, silakan. Silakan. Ya.